Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsiti SPD, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Lewi Munding. Saya akan memaparkan materi kelas 12 semester 5 tentang sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 9 bagian. Yang pertama, itu tempat dan penulisan pembuatan surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat surat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, tanda tangan. Dan yang kesembilan, nama jelas. Baiklah, akan saya paparkan satu persatu. Yang pertama, penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat itu menggunakan huruf kapital. Contohnya Majalengka, itu dimulai awal katanya dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian koma, kemudian bulan September itu S-nya juga menggunakan huruf kapital. Yang kedua, itu perihal atau hal. Itu merupakan judul dalam surat lamaran pekerjaan. Itu menggunakan huruf kapital tiap awal katanya. Kemudian yang ketiga, lampiran. Lampiran harus ditulis dengan huruf, yaitu kebetulan di sini yang namanya surat lamaran pekerjaan itu banyak macamnya, sehingga di sini menggunakan satu berkas. Kemudian berikutnya, alamat yang dituju. Untuk alamat yang dituju ini kalau tahu nama orangnya bisa langsung dicantumkan nama orangnya, tetapi kalau tidak diketahui cukup dengan menyertakan Direktur PT Nabati, contohnya begitu, atau lembaga atau instansi yang kita lamar. Kemudian berikutnya itu salam pembuka dengan menggunakan dengan hormat, diawali dengan huruf kapital pada huruf D-nya, kemudian diakhiri tanda koma. Kemudian pada bagian isi surat itu ada bagian, sebenarnya dibagi 3, ada bagian A yaitu pembuka surat, kemudian ada bagian isi surat, dan ada bagian penutup. Pada bagian pembuka surat itu harus dinyatakan dari mana kita dapat informasi tentang lamaran tersebut. Yang kedua, posisi apa yang kita lamar, dan yang ketiga harus menyatakan bahwa kita akan melamar posisi tersebut. Kemudian untuk yang kedua, isi surat itu berisi biodata pribadi kita yang mungkin harus diketahui oleh sebuah perusahaan tentang diri kita sebagai si pelamar. Contohnya dituliskan nama, kemudian tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, alamat kita. Kemudian juga apa yang diketahui itu berhubungan dengan pas foto misalnya, atau KTP, atau fotokopi ijazah, dan riwayat hidup misalnya begitu. Kemudian yang ketiga itu bagian penutup. Di sini dilampirkan atau dinyatakan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang berikutnya itu yang ke-8, karena di awalnya itu salam pembuka itu dengan hormat, maka diakhiri dengan salam penutup hormat saya. Itu haknya menggunakan huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Kemudian yang ke-8 itu tanda tangan, dan yang ke-9 nama si penulis surat atau si pelamar kerja. Nah, itu pemaparan dari saya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.